Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawati, NIM A1H1200050 jurusan PG PAUD Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan memaparkan tentang filsafat pendidikan, yaitu bab 1, ruang lingkup filsafat. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat dikarenakan cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja, sedangkan filsafat mencakup empiris yang tampak dan yang non-empiris tidak tampak. B. Pengertian filsafat ilmu. A. Filsafat dan hikmah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang terdiri atas dua kata, yaitu philos, cinta atau philia, persahabatan, tertarik kepada, dan sophos, hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan praktis inteligensi. Jadi secara etimologi, filsafat terbagi berarti cinta, kebijaksanaan atau kebenaran, love of wisdom, atau biasa disebut dengan hikmah. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alimu ya'lamu, ilman yang berarti mengerti, memahami, benar-benar. Jadi secara etimologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara berbasis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menentukan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan ilmu. Filsafat adalah secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu yang mencakup etimologi, epistemologi, dan ekologi. C. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. 1. Persamaan. Mencari rumusan objek yang sebaik-baiknya. 2. Memberikan pengertian. 3. Memberikan pandangan yang bergandengan. 4. Mempunyai metode dan sistem. 5. Memberikan penjelasan objektivitas dan pengetahuan yang mendasar. Perbedaan objek material. A. Filsafat bersifat universal dan ilmu bersifat khusus empiris. 2. Objek formal. Filsafat bersifat non-fragmentaris dan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. C. Tujuan filsafat ilmu. A. Mendalami unsur-unsur pokok. 2. Memahami sejak pertumbuhan, perkembangan, kemajuan ilmu berbagai bidang, menjadi pedoman bagi para dosen, mahasiswa dalam menjalani studi perguruan tinggi. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. 1. Thales 624-546 SM. Ia mengemukakan asal alam adalah air karena air unsur penting bagi makhluk hidup. 2. Anaximandros 610-540 SM. Ia mengemukakan bahwa unsur utama alam harus yang mencakup segala dan di atas segalanya, yaitu dinamakan opeiron. 3. Parmenides 515-440 SM. Ia mengemukakan bahwa gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. 4. Pythagoras 580-500 SM. Ia berpendapat bahwa tidak ada satupun di alam ini terlepas dari bilangan. 5. Pythagoras 481-411 SM. Ia mengemukakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran dan humanisme. B. Perkembangan ilmu zaman Yunani. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terbagi dalam beberapa zaman. 1. Penyampaian ilmu filsafat Yunani ke dunia Islam. Perkembangan ilmu pada masa klasik. 3. Perkembangan ilmu pada masa kerajaan Islam. 4. Masa keruntuhan tradisi keilmuan dan Islam. C. Kemajuan dan Renaissance. Kemajuan ilmu Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance abad 15-16 Masehi. 2. Zaman modern abad 17-19 Masehi. 3. Ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. 4. Perkembangan filsafat pada zaman modern. Bab 3. Pengetahuan ukuran kebenaran. A. Definisi dan pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam
dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Secara etimologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Satu jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan yang memiliki manusia ada 4, yaitu 1. Pengetahuan bias, 2. Pengetahuan ilmu, 3. Pengetahuan filsafat, 4. Pengetahuan agama. 2. Pengetahuan dengan ilmu. 1. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil ingin tahu manusia terhadap suatu atas segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan bersifat para ilmiah dengan pengetahuan ilmiah. Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia dengan melakukan umat manusia untuk memperoleh suatu pengetahuan. Ilmu bersifat kegiatan. B. Hakikat sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. A. Realisme. Realisme bersifat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. B. Idealisme. Idealisme terdapat bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Bagi idealisme, dunia ini bagian-bagiannya harus dipandang segala hal yang memiliki hubungan seperti organ tubuh. 2. Sumber pengetahuan. A. Empiris. Menurut aliran ini, manusia mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman. B. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan akal adalah dasar kepastian pengetahuan. C. Intuisi. Intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang dapat dan bukan pengetahuan yang bersifat simbolis. D. Wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi lewat perantara Nabi. C. Ukuran kebenaran. Ada 3 jenis ukuran kebenaran. 1. Kebenaran epistemologi adalah kebenaran berhubungan dengan peraturan manusia. 2. Kebenaran ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar atau melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada dan diadakan. 3. Kebenaran sistematis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur dan kata bahasa. D. Klasifikasi dan hierarki ilmu. Menurut Al-Ghazali, 1. Ilmu syariah, 2. Ilmu aqiyah. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos, ada, dan logos, ilmu. Menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang terbentuk jasmani, konkret maupun rohani dan abstrak. Pandangan-pandangan pokok pikiran ontomologi. 1. Monoisme. Paham ini mencakup pada hakikat dari asal seluruh kenyataan itu hanyalah suatu saja, tidak mungkin 2. Dualisme atau Descartes 1596 sampai 1650 Masehi. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam hakikat sebagai sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani, benda, ruh, jasad, dan spirit. 2. Plurisme. Aliran ini beranggapan bahwa substansi yang ada itu terdiri atas 4, yaitu air, tanah, api, dan udara. 4. Nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang terdiri nothing atau tidak ada. B. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan, pandangan-pandangan dan dasar-dasar serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai perubahan yang dimiliki. Pengetahuan diperoleh oleh manusia melalui indera dan lain-lain mempunyai metode terdiri atas teori pengetahuan, diantaranya metode induktif, 2. Metode deduktif, 3. Metode positivisme, 4. Metode kontemplatif, 5. Metode dialektis. C. Aksiologi.
C. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksos, berarti nilai, logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dimiliki dinilai. Teori tentang nilai dan filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika nilai perbuatan manusia. Estetika berkaitan dengan nilai, terang, pengalaman, keindahan. Bab 5. Sarana ilmiah. A. Bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia tanpa batas, tiada komunikasi. 1. Fungsi bahasa. Koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat, penetapan pemikiran dan pengungkapan, penyampaian pemikiran dan perasaan, penyenangan jiwa, penurunan kegoncangan jiwa. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah di dunia. Bahasa merupakan alat berpikir, alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berdasarkan logika, induktif maupun deduktif. 3. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Bahasa agama merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat manusia beragama, meskipun tidak selalu menunjuk serta menggunakan ungkapan-ungkapan kunci, ungkapan-ungkapan kitab suci. Matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. A. Matematika sebagai bahasa. Matematika sebagai bahasa dikarenakan bahasa verbal mempunyai keberagaman. Bahasa verbal mempunyai kekurangan tersebut, kita berpaling kepada matematika. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif merupakan ilmu deduktif, di mana ilmu deduktif diperoleh karena penyampaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasarkan atas pengalaman, melainkan didasarkan atas penjabaran. C. Statistik. Pengertian statistik berasal dari bahasa Latin status, negara. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang akan ditempuh. 2. Sejarah perkembangan statistik. Abraham de Moivre 1667 sampai 1754 mengembangkan teori galak atau kekeliruan. Menurut Thomas Simpson 1757 menyimpulkan bahwa terdapat suatu distribusi yang merajut dari suatu variabel dan suatu frekuensi yang cukup banyak. 3. Hubungan antar sarana ilmiah bahasa, logika, matematika, dan sistematika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam suatu proses berpikir ilmiah. Ilmu merupakan gabungan berpikir deduktif dan berpikir induktif. Matematika mempunyai peranan penting dan berpikir deduktif. Statistik mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. 4. Tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan statistik terbagi atas 2, yaitu tujuan praktis dan tujuan keilmuan. 5. Statistik cara berpikir induktif. Statistik merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih sama. Kesimpulan yang ditarik dalam penerapan induktif adalah benar-benar permisi yang digunakan adalah besar dan prosedur penarikan kesimpulan adalah sah. 6. Peranan statistik dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistik bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenal objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan berupa observasi, hipotesis, ramalan, dan pengujian kebenaran. D. Logika. Logika adalah sarana untuk sistematika valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 1. Aturan cara berpikir yang benar dengan cara 1. Mengetahui apa yang sedang dikerjakan, mengetahui apa yang sedang dikatakan, mengetahui pembagian dan sistematika, mencari definisi yang tepat, mengetahui apa yang sedang disimpulkan,
menghindari kesalahan-kesalahan. 2. Klasifikasi. 3. Aturan dimensi. Dimensi adalah suatu usaha untuk memberikan batasan terhadap suatu dikehendaki seseorang untuk memindahkan kepada orang lain. Definisi yang baik adalah menyeluruh dan membatasi. Baik, itulah hasil materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.